Siang semuanya, makasih ya udah pada kumpul di sini buat ikut diskusi pijat reading room yang keempat. Hari ini kita mau bahas tentang bisnis afeksi di masa pandemi. Kenapa? Karena selama pandemi ini tuh rasanya hubungan sosial antara manusia seperti terputus, terus banyak orang-orang kesepian, terus ya gitu deh, butuh itu kan interaksi sosial, tapi nggak bisa secara langsung. Nah, terus bermuncullah platform-platform virtual yang memberikan kasih sayang secara online kayak OnlyFans, terus Host Club, terus ada situs-situs prostitusi online yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja bakal dijelasin oleh Adit. Ya, selamat siang semuanya. Suara aku kedengeran nggak ya? Dengar kok. Oke, semoga jelas sampai selesai. Nama aku Adif. Aku sekarang mahasiswa di Departemen MKP Divisi Pol UGM. Dan alasan aku milih topik ini karena bukan karena aku kesepian ya, walaupun ada perasaan kayak gitu juga, tapi menurut aku menarik aja kalau kita bahas hal ini. Kayaknya kurang, kalau dari yang aku baca, ini kayaknya belum banyak dibahas, tapi menurutku ini penting buat dibahas gitu, karena ini melekat dekat dengan kita, dan menurut aku afeksi itu salah satu hal yang menjadikan kita orang gitu loh, yang bisa berfungsi. Dan ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Diskusi ini judulnya Bisnis Afeksi di Tengah Pandemi, dan bakal ngebahas soal, yaitu dia afeksi. Dari awal, apa itu afeksi? Kalau dari definisi dari Pendle tahun 2002, affection is the need for positive regard from another and the feeling of positive regard from another, communicated through affectionate behaviors, found in relationships ranging from acquaintance to intimate. Jadi, afeksi itu kebutuhan kita buat dapat perhatian atau perasaan dari orang lain. Dan perasaan kita kalau dikasih interaksi atau perasaan dari orang lain. Cara kita dapat afeksi, itu ada komunikasinya, pakai perasaan. Kita dapat afeksi dari orang lain, dan ditemukan di hubungan-hubungan yang nggak harus pacaran, tapi bisa dari kenalan sampai ke pasangan yang menikah. Jadi semua orang, cukup 2 orang aja, itu mereka bisa saling ngasih afeksi. Walaupun mereka baru kenal atau mereka udah kenal sejak lama, itu mereka bisa ngasih perasaan satu sama lain dan bisa ngasih afeksi buat satu sama lain. Nah, di sini aku nunjukin hierarki kebutuhan manusia dari Maslow. Ini ada 5. Yang pertama, yang paling rendah, itu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini makan, buang air, bernafas, dan reproduksi. Reproduksi berarti seks. Oke, in case belum jelas. Yang kedua, naik lagi ada safety needs. Safety needs itu kebutuhan kita buat merasa aman. Misalnya rumah, sandang, atau apapun yang bisa ngasih kita perasaan aman dari orang lain atau dari lingkungan sekitar. Naik lagi yang ketiga, ini ada love dan belonging, yaitu cinta dan perasaan diterima. Perasaan diterima dan cinta ini kita dapat dari orang lain dan diri kita sendiri. Dari orang lain lebih tepatnya. Kita di atas kebutuhan fisik dan kebutuhan untuk merasa aman, kita butuh afeksi dan perasaan dari orang lain yang dapat ditemukan di tahap love dan belonging ini. Karena kita butuh rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih, dan kita mesti tahu kalau orang lain tuh bisa nerima kita gitu. Yang keempat ada esteem, yaitu harga diri. Harga diri ini nanti bakal hadir dari
rasa kasih dan rasa diterima yang ada di tahap ketiga. Dan akhirnya kalau kita udah punya harga diri, kita bakal sadar diri, self actualization, yaitu kita bakal lebih yakin sama diri kita sendiri, dan kita bisa lebih confident sebagai manusia. Jadi dari bawah ini kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan fisik, terus dari naik ke atas itu kebutuhan mentalnya istilahnya. Ini aku mau bahas sedikit aja soal jenis-jenis afeksi karena di sini ada penjelasannya juga. Jenis afeksi ada pertama dari keluarga, itu udah jelas kita dari lahir itu kita ketemu orang tua dan dibesarkan. Yang kedua ada platonis. Platonis ini kasih sayang ramah dan non seksual yang kita miliki dengan teman, guru, dan sebagian besar orang lain. Yang ketiga romantis, ini komitmen dengan pasangan hidup biasanya. Ini bisa dari ngobrol, terus kencan, berhubungan fisik juga. Dan ini adalah agape atau sifat tidak mementingkan diri sendiri dan altruisme. Bentuk ungkapan afeksi ada beberapa, tapi yang jelas ada verbal dan non-verbal. Bentuk ungkapan afeksi verbal itu simpelnya kayak bentuk ungkapan afeksi verbal jelasnya ya kayak I love you, aku sayang kamu adalah orang terbaik di hidupku gitu. Dan yang non-verbal itu contohnya kayak pegangan tangan, berpelukan, cuddling, sampai berhubungan badan. Yang ketiga ada hadiah, yaitu hadiah itu apa yang kita kasih buat orang lain dan buat kita sendiri. Dan yang ketiga adalah tindakan pelayanan seperti membantu orang lain dan juga membuat orang lain senang gitu. Cuma menurut aku yang jelas ada dua sih, verbal sama non-verbal. Kalau hadiah dan tindakan pelayanan, menurut aku bisa masuk ke kedua bentuk ini. Nah, tadi kan aku bilang kalau afeksi itu bisa didapat dari keluarga, dari teman, dari kenalan, dari pasangan juga. Nah, tapi gimana kalau kita mau lebih dari itu? Gimana kalau kita mau sumber afeksi yang nggak bisa dikasih sama keluarga kita atau teman kita atau kenalan kita yang lain? Itu kita butuh jasa yang berspesialisasi di afeksi. Contohnya, aku ambil 4 ini. Yang pertama adalah kalau ini ilustrasi dari prostitusi. Kalau ini mungkin gambarannya di barat ya. Jadi biasanya kalau malam-malam itu banyak yang mungkin berdiri di pinggir jalan dan nanti mobil-mobil yang mau mungkin nanti bisa bawa mereka ke suatu tempat gitu. Ini di wilayah yang menurut aku lumayan terkenal buat jasa penyedia afeksinya. Walaupun aku jarang ke sana, mungkin nanti ada yang bisa ngasih pengalaman gitu kalau ada yang punya. Ini Jalan Pasar Kembang di Yogyakarta. Yang ketiga, ini di kiri bawah, itu namanya host club. Host club itu populer di Asia Timur, khususnya di Jepang. Dia itu klub yang ngasih jasa buat ngobrol-ngobrol. Nah, kalau bedanya host club sama yang lain ini mungkin host club ini terkenalnya pelanggannya itu perempuan dan nanti orang yang melayani itu laki-laki. Jadinya pelanggan perempuan dan host laki-laki ini nanti mereka ngobrol gitu, bisa curhat sambil minum dan seterusnya. Dan yang keempat tentunya ini pornografi, yaitu ya sesuatu yang memunculkan gairah seksual di internet secara online. Nah, dari 4 ini, menurut aku bisa ngasih afeksi yang tentunya berbeda dari keluarga dan mungkin nggak bisa didapatkan dari teman atau orang lain yang kita kenal gitu. Karena kalau jasa kan kita mungkin bisa lebih leluasa juga ya, karena
kita nggak kenal orangnya, jadi kita bisa lebih carefree gitu. Sedangkan kalau sama orang yang kita kenal, kan kita bakal mungkin jaga image atau lebih kaku gitu kesannya. Oke. Nah, tapi gimana kalau dengan masa sekarang, masa COVID-19? Kalau di COVID-19, kita kan harus jaga jarak, physical distancing, social distancing. Walaupun yang lebih efektif memang physical distancing, kita terpaksa diam di rumah kayak sekarang, aku, Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Terus interaksi kita antar sama manusia juga dibatasi. Kalau secara online mungkin enggak ya, tapi kalau secara fisik, kita kan sebaiknya emang nggak boleh keluar rumah dan nggak boleh ketemu keliaran di mana-mana, nggak boleh berkerumun gitu. Soalnya karena nanti ditangkap takutnya atau didenda, nanti kita bisa kena COVID, terus takutnya juga menularkan orang lain. Itu public service announcement dari saya. Gitu. Nah, gimana dengan afeksi di masa COVID-19 ini? Tentunya pasti banyak orang yang merasa sepi di rumah, apalagi kalau tinggal sendiri, dan nggak bisa ketemu teman-temannya seperti biasa. Apalagi kalau orang yang hobinya ke klub, atau hobinya ketemu perempuan-perempuan malam, itu kan pasti bakal ada perubahan yang berbeda. Perubahan yang besar. Nah, di sini aku milih 4 contoh jasa penyedia afeksi masa pandemi. 4 contoh ini menurut aku yang sering dilihat dan menurut aku lumayan ngasih dampak buat orang-orang yang nyari rasa kasih, semacam bentuk rasa kasih afeksi di masa pandemi. Yang pertama, OnlyFans. Buat teman-teman yang tadi nonton videonya, udah tahu ya OnlyFans itu platform di internet. Dia nggak ada aplikasinya, dia website yang mewadahi konten kreator buat ngasih konten, tapi biasanya ada paywall-nya. Jadi kalau orang mau lihat kontennya, dia mesti bayar. Dan OnlyFans ini terkenalnya dengan konten 18+. Jadi dia emang terkenal karena konten, istilahnya konten pornografi gitu. Walaupun banyak juga konten kreator di OnlyFans yang bukan 18+ kontennya. Yang kedua ini, jadi aku baru tahu banget tadi di Amerika itu ada professional cuddler. Jadi intinya mereka itu terdiri dari beberapa orang, terus mereka bisa dipanggil ke rumah buat ngasih kita pelukan gitu. Dan mereka profesional. Emang menurut aku menarik sih. Ini tuh aku belum pernah lihat pekerjaan kayak gini, dan dan ini bukan usaha abal-abal gitu sih menurut aku, karena kontennya emang ada dan mereka juga udah punya price list dan pengalaman gitu, pengalaman yang udah dilakuin. Jadi menurut aku ini menarik juga. Mereka masing-masing dari cuddler ini, para pemeluk ini, mereka udah punya background buat berhubungan dengan manusia gitu loh, misalnya dari psikologi atau fisiologi gitu-gitu. Jadi mereka mempromosikan jasanya, menurut aku meningkat di masa pandemi. Tadi tuh aku baca website ini kan, namanya ini professional cuddling ini, mereka tuh udah ada yang sampai book out gitu loh. Jadi kalau kita mau jasa mereka, professional cuddler, itu kita mesti booking dulu. Tapi udah ada yang sibuk sampai akhir tahun gitu ada. Jadi emang jasa mereka banyak dipakai. Menurut aku sih gitu kalau dari kelihatannya. Yang ketiga ini Open BO. Aku yakin sebagian besar teman-teman udah pernah lihat ada orang-orang yang promosi di komen, misalnya open PCS, BO, dan dia ngasih price list juga. Menurut aku ini ya, aku jujur belum pernah lihat ini sih kalau sebelum pandemi. Mungkin udah ada, tapi akunya yang nggak lihat. Tapi menurut aku ini bisa jadi alternatif juga buat kalau orang-orang mau
mau jasa semacam prostitusi gitu. Jadi kalau misalnya open BO kan setahu aku orangnya nanti bakal nyamperin gitu atau enggak video call. Ini aku belum pernah coba jadi aku nggak tahu. Dan yang keempat menurut aku ini game dating simulator. Dating simulator ini salah satu produsen paling terkenalnya dari Jepang pastinya. Dan dating simulator ini seperti namanya, dia ngasih kita simulasi buat kencan sama beberapa cewek. Kalau di sini kan ada 3. Terus kita bisa milih dialog, kita bisa ngajak dia kemana-mana gitu ceritanya. Dan nanti dia bakal ngasih respon juga. Ada yang sampai bikin alarm, ada yang ngasih ada yang nyapa selamat pagi sampai selamat malam gitu. Dan kontennya juga macam-macam di satu game. Dan ini bukan cuma buat cowok aja, tapi buat cewek juga. Jadi ada dating sim yang targetnya itu cewek, ada yang targetnya cowok. Dan dua-duanya menurut aku sama-sama populer. Oke, sekarang di sini aku coba kemarin bikin akun OnlyFans. Dan aku juga subscribe ke salah satu konten kreatornya, ya aku dan konten kreator itu ternyata ada yang bisa subscribe gratis, ada yang bayar. Nah ini aku coba yang bayar 1. Kontennya kayak gini udah aku coret-coret sebelumnya. Jadi ini ada kayak timeline kayak di Instagram gitu. Terus nanti orang-orang yang kita subscribe atau follow gitu istilahnya, kita bisa lihat konten dia kalau kita udah bayar. Tapi kalau kita belum bayar, nanti nggak kelihatan apa-apa. Cuma kelihatan caption-nya aja. Gitu. Dan ini salah satu chat-nya, menurut aku sebagian dari, atau mungkin hampir semuanya dari konten kreator di OnlyFans, ini contohnya, itu dia bakal ngasih kita chat di pagi-pagi sama malam-malam. Jadi chat-nya misalnya selamat pagi atau selamat malam, nanti mereka ngasih gambar juga kadang-kadang. Nah, kalau di sini aku nyapa kan, terus aku coba bikin percakapan gitu. Dan dia juga ngerespon. Dia ngeresponnya menurut aku mungkin karena aku baru subscribe sekarang, dia responnya agak biasa aja. Tapi aku pernah lihat orang-orang yang responnya tuh udah kayak pacaran gitu. Mungkin karena tip aku kecil kali ya. Tapi tadi kan kalau kita lihat di website ada yang ngetip sampai 100 USD. Aku cuma bisa bayar 10 USD. Jadi kalau misalnya mungkin kalau aku ngetip lebih gede dia bisa ngasih respon yang lebih wow lagi gitu. Jadi di sini aku coba ngasih tip 10 terus di sini 5 soalnya ya uang saya menipis. Tapi menurut aku ini ramah sih menurut aku. Dia bisa berinteraksi dengan kita secara langsung dan rasanya tuh nggak kayak orang asing banget. Soalnya dia juga nge-address kita. Dia nganggep kita gitu loh. Aku ngerasa dianggap sama dia. Oke, tadi kan aku udah coba jelasin siapa aja penyedia jasa afeksi di masa pandemi ini terutama. Ada OnlyFans, ada professional cuddler, pemeluk profesional, ada yang open BO, sama ada game simulasi kencan atau dating simulator. Nah, di sini aku mau coba jelasin sedikit kenapa laku. Kalau OnlyFans, itu kan dari yang aku baca, dia itu tahun ini penggunanya melejit. Dia tuh naik kayak 3 kali lipat atau 300 kali lipat gitu. Karena kalau aku baca di artikelnya, itu alasannya karena uang pasti. Pandemi kan bikin banyak PHK, dan tentu aja nggak cuma di Indonesia, tapi di Amerika juga misalnya, atau di Singapura tadi. Dan orang-orang yang butuh uang, dia bisa beralih ke OnlyFans buat nyari uang. Yang kedua, dan ini menurut aku yang menarik, misalnya nih, aku butuh sentuhan. Jadi aku nyari PSK.
Ini maaf ya kalau misalnya aku ngomongnya agak blunt atau frontal gitu. Dan kalau misalnya ada kritik atau saran langsung kasih tahu aja, makasih. Jadi aku ngontak cewek, terus ya udah gitu. Nah itu aku kan bisa dapat kebutuhan seksualku ya, dengan cara memanggil seseorang. Tapi menurut aku belum tentu seneng. Belum tentu seneng dan belum tentu aku menikmati itu gitu loh. Kalau misalnya kebutuhan seksualku terpenuhi, oke. Tapi belum tentu aku merasa seneng dengan orang itu dan dengan hubungan itu. Itu kenapa? Karena kebutuhan fisik kita, reproduksi di sini, itu ada di kebutuhan fisik, yang ada di paling bawah. Sedangkan rasa kasih, cinta, dan rasa penerimaan itu adanya di yang ketiga. Jadi menurut aku ini lumayan jauh. Jadi kita puas secara seksual, bukan berarti kita puas secara kasih sayang gitu loh. Nah, kenapa aku kasih tahu ini? Karena menurutku di sini, contoh-contoh yang aku bilang, kalau OnlyFans sama professional cuddling ini, dia bisa ngasih kita rasa kasih sama rasa diterima. Aku coba bahas di OnlyFans dulu. Kalau OnlyFans itu kan dia ngasih konten 18+ ya. Tapi dia nggak cuma ngasih itu aja. Dia juga berinteraksi sama kita. Banyak konten kreator yang dia di statusnya bilang dia bakal nge-reply ke semua DM, ke semua PM gitu. Kalau di Instagram kan artis-artis atau kreator dia komennya, dia balas komen yang atas-atas aja kan. Sedangkan kalau di sini, aku lihat banyak kreator yang emang dia berkomitmen buat ngebalas semua PM-nya. Misalnya aku di sini, aku baru subscribe walaupun dan aku juga ngasih tip walaupun sedikit, tapi ini aku dibalas. Dan dia juga sampai ngasih advice gitu ke aku. Dan sebenarnya ini di bawahnya ada lagi, tapi dia balasnya telat gitu. Gitu, tapi dibalas dan aku juga ngerasa ter-include gitu loh. Oh iya, aku jadi kenal sama dia gitu loh. Dan di konten-konten mereka, itu mereka juga aktif nanya ke kita, misalnya kita maunya apa, aku harus ngapain selanjutnya gitu. Jadi mereka secara aktif ngasih tahu kalau kita misal aku itu bagian dari mereka gitu. Seenggaknya menurut aku itu citra yang menurut aku pengen mereka bangun gitu sih. Yang kedua, kalau afeksi itu kan bisa sentuhan nonverbal. Nah itu tuh bisa ngasih kita hormon oksitosin namanya. Hormon oksitosin ini udah terstimulasi dari kita bayi. Dari kita bayi kan kita ditimang sama orang tua, kita dibelai, itu kita dapat hormon oksitosin, kita memproduksi ini, dan simpelnya ini tuh bisa ngasih kita rasa senang, rasa nyaman dan aman gitu. Di sini ada beberapa contoh lah, ada beberapa manfaat lain. Ini namanya hormon keibuan ya, karena banyak hormon oksitosin ini yang ada waktu melahirkan dan memperlancar ASI gitu. Jadi menurut aku hormon oksitosin ini memang penting banget buat kita dan itu berarti afeksi juga penting buat kita. Kalau oksitosin ini sebenarnya juga diadvokasiin sama diadvokasiin sama professional cuddler ini. Jadi orang-orang yang memeluk ini mereka ngasih tahu ke kita kalau oh kamu tuh butuh afeksi, kamu butuh hormon oksitosin ini. Dan itu menurut aku marketing yang menarik juga sih. Dan kita bisa lebih yakin kalau oh iya ya mungkin aku butuh seseorang gitu. Dan yang ketiga, teman-teman udah pernah lihat film ini belum? Yang di tengah. Buat yang belum tahu, ini film Love for Sale. Ini ada judulnya juga di bawah ya. Love for Sale ini intinya tentang karakternya Gading yang dia tuh nyari temen cewek. Tapi ternyata temen ceweknya itu pacar sewaan dan
Gading sama dia juga dapat komplikasi. Misalnya kan Gading nggak, setahu ingat aku ya, aku udah lama nggak nonton ini. Dia tuh nggak nyaman di sekitar perempuan gitu. Kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Gitu. Dan ceweknya ini dia pengen menjalankan tugasnya sebagai pacar sewaan. Nah, kalau spoiler, endingnya aku nggak bakal spoiler, tapi intinya jasa kayak pacar sewaan itu beneran ada. Dan pacar sewaan ini namanya girlfriend experience, pengalaman pacar wanita, girlfriend experience, oke. Dan girlfriend experience ini simpelnya sesuai namanya, dia bisa ngasih kita pengalaman sesuai selayaknya kita pacaran sama cewek itu. Ada yang kalau di film ini kan dia jalan bareng ya, jalan berdua sampai tinggal bareng. Nah, kalau di jasa kayak OnlyFans dan game dating simulator, itu menurut aku dia bisa ngasih girlfriend experience yang efektif. Karena pertama OnlyFans ini dia secara eksplisit nawarin itu, beberapa kreatornya, dia nawarin jasa pura-pura jadi pacar kita gitu. Dan seneng dong kalau aku pribadi, kalau ada orang yang nawarin jadi pacarku, aku seneng. Dan yang nolak juga kayaknya nggak banyak, apalagi kalau di lingkungan OnlyFans ini. Jadi para kreator itu dia buka jasa pura-pura jadi pacar si pelanggan, yaitu aku dan orang-orang lain. Dan kalau di dating simulator, aku rasa udah jelas, namanya juga simulasi kencan. Dan gimana kalau kita dapat girlfriend experience itu, kita bakal dapat love dan belonging yang ada di sini. Kita bakal merasa diterima, kita bakal merasa dikasihi, dan menurut aku itu lebih tinggi kebutuhannya daripada kebutuhan seksual. Dan kalau yang aku bilang tadi, kalau kita berhubungan, itu kita belum tentu senang. Tapi, perasaan yang didorong sama layanan-layanan ini, itu bikin kita merasa diterima gitu loh. Apalagi kalau di OnlyFans. OnlyFans kan kita tinggal bayar, terus kita dikasih konten, jadi nggak ribet. Kita istilahnya tuh, kita bayar buat diterima gitu loh. Jadi kita tinggal bayar aja, terus si cewek ini nggak bakal ngejudge kita. Dia kan bertindak juga sesuai keinginan kita dan sesuai bayaran kita kan. Jadi itu kayak rasa kasih instan gitu loh, dan nggak ribet. Dan menurut aku, cowok-cowok itu kalau buat urusan cinta, buat urusan pacaran itu nggak suka yang ribet. Kalau dari aku pribadi ya, kalau teman-teman yang lain nanti boleh banget kasih pendapatnya. Jadi kalau ambil contoh dari OnlyFans ini, kita bisa dapat pengalaman pacaran, kita bisa dapat pengalaman diterima, pengalaman kasih sayang yang instan gitu. Kita tinggal bayar, terus langsung kita dikasih service, kita dikasih layanan yang efektif, sesuai bayaran kita. Nanti, kalau misalnya kita udah dapat perasaan kasih sayang, perasaan diterima, nanti kita bakal dapat harga diri, kita bakal dapat confidence, kita bakal ngerasa, oh iya ya, kita diterima nih. Oh iya, aku walaupun aku sukanya aneh-aneh, tapi si cewek ini atau orang ini dia nggak ngejudge aku. Yang penting aku tetap bayar aja, dan nanti aku bakal ngerasa diterima gitu. Aku nggak usah malu sama diriku sendiri. Kan aku udah dapat kasih sayang nih. Nanti, nah itu bakal membangun self-esteem kita. Bakal membangun rasa percaya diri kita. Apalagi nih, kalau dari sudut pandang aku ya, aku laki-laki, kalau kita bayarin temen cewek gitu, itu kan rasanya kayak, oh iya nih, gue keren nih, gue bisa bayarin makan gitu kan. Dan menurut aku, perasaan itu hadir juga kalau kita ngasih uang ke konten kreator di OnlyFans ini, atau mungkin di professional cuddling sama OpenBO ini. Jadi kalau misalnya kita bisa ngasih uang dan istilahnya membiayai si kreator ini, aku rasa banyak, atau mungkin aku rasa ada orang yang ngerasa kalau dia tuh udah bisa berguna gitu loh, dia berjasa buat orang lain,
dan dia dapat harga diri dari situ, dia dapat kepercayaan diri dari situ. Oke, nah ini namanya framework model buat mengukur kualitas pelayanan elektronik. Karena aku dari Departemen MKP, aku pengen coba sedikit aja ngasih pendapat aku soal gimana salah satu dari layanan ini bisa efektif dalam ngasih afeksi gitu. Nah, kalau kita lihat modelnya, ini kan kita mulai dari kiri ya. Ini ada kualitas informasi, website, terus harga, level pelayanan, keamanan, privasi, tepat waktu, dan kondisi barang. Nah, menurut ini aku nggak bakal bacain semuanya ya, karena bakal panjang banget. Terus aku juga nggak ada minum. Gitu. Nah, di sini aku bakal coba bahas soal salah satu medianya. Kok lewat? Salah satu jasa di sini yaitu OnlyFans. Karena OnlyFans ini yang aku coba buat akses. Nah, kalau di sini yang aku cari itu afeksi ya. Jadi aku nggak bakal bahas soal aku nggak bakal coba out of topic dulu. Jadi yang pengen aku cari tahu itu OnlyFans ini efektif atau enggak dalam memberikan afeksi sebagai pelayanan elektronik. Buat dicatat, ini aku pendapat pribadi ya. Jadi ini 100% subjektif karena aku belum menemu penelitian yang ngebahas soal kualitas pelayanan dari layanan jasa seperti OnlyFans. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau coba neliti itu boleh banget. Kalau ini kan banyak banget poinnya ya. Jadi aku coba dari sini aja langsung ke yang kalau pas udah dikerucutin. Kalau website desainnya, jujur menurut aku perlu ditingkatkan lagi. Itu. Dan buat customer service-nya, menurut aku dia bagus karena para konten kreator di OnlyFans itu dia berinteraksi dengan kita secara real time. Jadi kita bisa merasa ada dalam hidup dia gitu loh. Kita merasa dianggap dan kita juga berkontribusi buat keberlangsungan konten dia. Nah, dengan itu kita dia bisa ngasih customer service yang bagus menurut aku. Kalau buat security sama privacy-nya, aku belum bisa komentar banyak. Soalnya aku baru-baru ini dan aku juga belum tahu buat masalah-masalah yang ada di security dan privacy-nya. Nah, kalau fulfillment ini pemenuhan kebutuhan istilahnya. Kalau fulfillment ini kan kita lihat di 3 poin di belakang ini, ada ketepatan waktu, ada akurasi produk, dan kondisi produk. Menurut aku karena produknya ini online, menurut aku kalau kondisi produk itu pasti bagus banget, tergantung koneksi internet kita aja. Kalau misalnya koneksi internet kita bagus, ya kita pasti dapat pengalaman yang bagus, dan afeksi dari dari si kreator juga bakal sampai. Buat ketepatan barang juga menurut aku bagus, karena barangnya kan kita sendiri yang pesan gitu istilahnya. Kita sendiri yang nentuin kita mau si kreator itu ngapain. Kita mau dia kayang, kita mau dia lompat-lompat gitu contohnya. Dan kita bakal dapat apa yang kita mau, sesuai yang kita bayar. Menurut aku ini bagus karena emang kita dapat apa yang kita bayar gitu. Dan sisanya itu tergantung sama kemampuan si kreator. Kalau dari kreator yang aku subscribe, aku puas sih. Dan yang nomor 3, ini ada ketepatan waktu delivery. Kalau menurut aku, ini aku baru make sebentar, jadi aku belum tahu banyak. Tapi kalau dari kreator yang aku subscribe,
itu dia selalu ngechat pagi, malam, siang itu dia ngechat. Dan mereka juga sebagian besar balasnya tepat waktu. Kalau kita bayar juga dia langsung ngasih kontennya, langsung ngebuka gitu. Nah, keempat hal ini yang nanti bakal bisa bikin kualitas pelayanan elektronik. Kualitas pelayanan elektronik ini nanti bakal berpengaruh ke kepuasan pelanggan dan rasa percaya pelanggan, customer trust. Kalau dua-duanya bagus, nanti pasti pelanggan bakal balik lagi. Mereka bakal bayar lagi, mereka bakal ngomongin ke teman-temannya, word of mouth, sama mereka pasti bakal balik lagi ke site-nya. Nah, menurut aku, kalau dari OnlyFans sendiri, itu karena mereka bisa ngasih konten yang sesuai keinginan kita, itu menurut aku orang-orang bakal seneng dan mereka bakal balik lagi dan balik lagi buat ngelihat konten-konten lagi. Nah, ini salah satu dari artikel yang aku baca. Ini dari Lucy Moore, Sunroom, dan ini menurut aku menarik banget. Ini salah satu alasan kenapa aku milih topik ini. Lucy Moore ini dia bilang OnlyFans itu dia ngambil contoh OnlyFans, dia ngasih solusi yang baru buat biar kita dapat hubungan antar manusia. Misalnya kita buka Pornhub, kita nggak dapat hubungan antar manusia. Kalau misalnya kita ke ahli terapis, psikolog, kita nggak dapat pengalaman seksual. Nah, di jembatan antara hubungan manusia dan kepuasan seksual ini, itu ada di OnlyFans menurut Lucy Moore. Jadi, menurut aku ini menarik banget buat dibaca, buat teliti lebih lanjut, karena bottom line dari artikel ini, dia itu menyiratkan kalau, dan menurut aku bukan siratan lagi, tapi emang benar kalau sekarang tuh kita mesti bayar buat dapat intimasi gitu. Apalagi kalau di masa kita tinggal sendirian, dan kita butuh orang lain, kita mesti bayar buat hubungan, kita mesti bayar buat memenuhi kebutuhan rasa kasih kita. Itu menurut aku ya serem sih. Karena ya kalau misalnya kita mesti bayar, kita bakal dapat ketergantungan gitu loh. Aku takutnya gitu. Karena nanti, dan kalau kita udah nggak punya uang, nanti kita bakal lebih terpuruk lagi. Mungkin sekian dari aku. Aku yakin masih banyak banget poin-poin yang belum aku bahas dengan detail. Makanya aku harap teman-teman juga bisa ngasih pengalamannya dan kita bisa sharing pengalaman bareng-bareng. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi dan selamat sore. Terima kasih. Sore, thank you Adib. Wah, menarik banget sih. Jadi sekarang bisa laku juga ya bisnis kasih sayang kayak gitu. Tapi sebelum aku mulai sesi diskusi, aku mau tanya nih, tadi kalau OnlyFans emang bisa meningkatkan atau mengaktifkan hormon oksitosin tadi? Soalnya kan kalau OnlyFans nggak bisa sentuhan langsung. Oke, kalau tadi mohon maaf sebelumnya, ternyata oksitosin itu bukan cuma dapat dari sentuhan, tapi oksitosin itu dapat kalau dari perasaan verbal juga. Misalnya kalau di sini itu kita bisa memproduksi oksitosin dari yoga, terus kita bisa dengerin musik yang kita suka, atau kita dari ngobrol juga sebenarnya kita bisa dapat hormon oksitosin. Jadi kalau kita ngobrol seru sama teman-teman, atau sama orang tua, bapak ibu, itu kita bisa dapat hormon oksitosin juga. Oke, Tapi menurut thank you, aku Adi. emang ini subjektif lagi ya. Tapi kayaknya lebih efektif kalau kita bisa dapat dari sentuhan gitu. Oke, thank you, Div. Selanjutnya dari teman-teman ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Silakan.
Halo Desi, halo Adif. Aku mau ngasih tanggapan, boleh nggak? Boleh, Boleh, Mbak, silakan Mbak makasih. Yahra. Adif, aku tertarik banget sama materinya. Oke. Ya, jadi tadi kamu juga sempat jelasin kalau ini kan upaya apa ya, memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia lah ya di masa pandemi ini, kebutuhan afeksi gitu. Yang aku mau tanya adalah gimana dari sisi konten kreatornya atau pekerja seksnya, karena mereka kan mereka juga mendapatkan apa ya, kepuasan atau kebahagiaan yang sama selain uang tentunya. Apakah mereka juga masih bisa menikmati afeksi, masih bisa menikmati interaksi antar sesama manusia itu dilihat dari hal yang selain nominal yang mereka dapat gitu loh. Karena aku pernah wawancara orang di Sarkem, mereka bilang kalau ya berhubungan seks bagi mereka udah kayak ya udahlah, emang mau ngapain lagi sih, orang juga rasanya kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Apakah juga mereka merasakan hal yang sama, ya udah yang penting dapat duit aja layaknya orang kerja pada umumnya, atau mereka masih juga bisa merasa seneng gitu loh kalau misalnya si customernya nih tipeku banget atau kayak gimana gitu. Itu sih, thank you. Oke, makasih Mbak. Kalau aku jujur, aku belum baca, maksudnya setiap kreator yang aku baca kisahnya di internet, itu mereka lebih ngomongin soal pendapatan. Jadi menurut aku mereka emang terdorong dari pendapatannya sebagai kreator, dan mereka kalau dapat uang jadi seneng. Mereka bisa lunasin tagihannya, terus mereka juga bisa biayain orang lain mungkin. Tapi kalau misalnya apakah mereka merasa afeksi yang sama, itu jujur banget dan mohon maaf juga, aku belum baca. Tapi kalau menurut aku sendiri, kalau afeksi itu kan bisa dua arah juga. Jadi menurut aku mereka juga bisa dapat kesenangan yang sama dari kita. Walaupun nggak sama ya, tapi mereka juga bisa mendapatkan suatu bentuk kesenangan dari kita. Dan beberapa kreator juga mereka tinggal sama orang lain, jadi mereka juga dapat afeksi dari situ juga. Atau mungkin yang lain punya insight lain. Oh, oke. Kalau menurutku bisa sih kayak kita sendiri dulu mengenali gimana sih afeksi yang kita butuhkan, terus kita baru cari afeksi sesuai yang kita butuhkan kayak gitu. Terus kalau tadi kan aku sempat baca juga, menurut Google itu afeksi juga bisa didefinisikan sebagai bentuk memberi dan menerima. Jadi kalau misal kayak pekerja seks itu kan dia udah menerima bayaran jasa, terus dia juga udah ngasih jasa, jadi menurutku ya udah itu udah terjadi suatu afeksi kayak gitu. Oke, mungkin yang lain juga mau ada yang ngasih insight atau tanggapan. Kalau dari yang aku baca sedikit lagi, itu selain mereka dapat kesenangan dari uang, tapi juga menurut aku nggak sedikit yang ngerasa terpaksa gitu loh. Kan mereka buka OnlyFans mungkin gara-gara pandemi, terus uangnya kekurangan uang. Tapi mereka juga, aku baca beberapa cerita itu mereka sampai didatengin beneran gitu sama pelanggan-pelanggannya, sama subscribernya gitu. Dan itu kan bikin nggak nyaman juga, karena menurut aku apa yang seharusnya di online tetap di online aja gitu kan, karena itu kan udah ruangnya gitu. Jadi ada kemungkinan itu sih Mbak, pasti kalau orang-orang yang jadi kreator di OnlyFans OF itu pasti ada nggak nyamannya juga, dan mungkin ada rasa keterpaksaan. Oke, itu Mbak Zahra gimana, ada mau nanggepin lagi? Ya, kasih ya jawabannya. Maaf tadi kepotong karena aku nggak sengaja live, sinyalnya jelek. Oh gitu. Iya, makasih Mbak. Habis Mbak Zahra. Mungkin yang lain mau ngasih tanggapan.
Ip, aku mau nanya dong. Atau ada Ya, rasa boleh Mbak. Oh, ini siapa nih yang ngomong duluan? Zahra? Mbak Flo apa ya? Yang pakai hijab. Iya, Oh, iya. admin mau nanya. Admin. Admin. Waduh. Nih, kalau sekarang kan kita melihat bisnis afeksi itu kayak ya udah biasa aja karena kan itu memang pada dasarnya adalah kebutuhan manusia kan. Ingin merasa disayang, ingin merasa dimiliki, begitu-begitu kan. Tapi Adip pernah ini nggak sih kayak membayangkan bahwa di masa yang akan mendatang proyeksi bisnis ini tuh bakal kayak gimana? Apakah bisnis ini tuh akan terus berjalan? Kita tahu kan profesi yang paling purba itu kan adalah pelacur kan. Ya itu kan dia tetap existing sampai sekarang. Tapi kan kalau pelacur itu kan hanya fokus PSK itu kan hanya fokus pada kebutuhan seksualnya aja, bukan kebutuhan afeksinya. Nah, menurut Adip, apakah dengan semakin kompleksnya dunia ini, terus orang-orang pada nggak bisa deket-deketan kan karena pandemi COVID, bisnis ini tuh tetap akan berjalan atau gimana? Menurut Adip aja sih. Oke. Makasih Mbak Flo buat pertanyaannya. Terima kasih admin atas pertanyaannya. Menurut aku sendiri, iya dan aku yakin, aku jawab ya dengan yakin. Karena pertama, kita kan nggak tahu pandemi ini bakal sampai kapan. Ini kalau dari sisi teknis pandemi COVID-19 dulu ya. Kalau kan pandemi ini, terus salah satu cara kita bisa dapat afeksi itu dengan cara OnlyFans tadi, atau mungkin VCS, atau mungkin BO. Nah, itu kan essentially itu kan ini ya, bukan pelacur, maaf. Dia bisa ngasih konten seksual tuh online. Dan sekarang ada bisnisnya. Nah, menurut aku, buat masa depan, pasti ada sih, Mbak. Karena pertama, teknologi pasti makin canggih. Kalau teknologi makin canggih, orang-orang menurut aku bakal make buat nyari yang instan gitu. Karena dengan yang udah ada, Pornhub, itu orang juga pakai sampai sekarang kan, dengan teknologi yang lebih canggih, pasti Pornhub udah ada di HP, di TV gitu, dan mereka sampai bikin subscription package-nya gitu. Dan menurut aku dengan berkembangnya teknologi, buat jasa afeksi ini bakal jadi lebih praktis juga, Mbak. Jadinya kan kita pengen yang praktis ya. Mungkin bukan kita secara orang-orang yang ada di Zoom ini, tapi mungkin sebagian orang pengen yang praktis. Mereka pengen yang langsung bayar, langsung jadi gitu. Nah, di situ perannya layanan afeksi online ini. Karena mereka tinggal ngasih uang, terus mereka bisa dapat apa yang mereka mau. Dari kebutuhan seksual sampai kebutuhan rasa kasih dan diterima itu. Karena praktis juga bisa dinikmati dari rumah dan di mana aja. Udah gitu, konten kreatornya sendiri juga menurut aku bakal terus bertambah, Mbak. Karena bisa dilaksanakan di rumah, itu kan gampang. Mereka, bukan gampang sih, tapi teknologinya ada gitu. Nah, mereka istilahnya tinggal ngepost video, ngepost foto, terus dapat uang gitu kan. Menurut aku itu bisnis yang bagus sih, dan mereka bisa dapat uang dengan cepat. Tapi yang mungkin timbal baliknya dari mereka harus posting dengan rajin juga. Mereka harus on HP, on gadget mungkin 24 jam sehari. Tapi kalau menurut aku di masa depan, dengan berkembangnya teknologi, orang-orang bakal pengen produk-produk yang instan, kebutuhan manusia yang instan. Kayak sekarang aja kan kita sering pakai GoFood dan Grab gitu kan. Padahal kita bisa keluar ke warung dan beli makan gitu, atau ke restoran. Jadi menurut aku, kalau teknologi berkembang kan, perkembangan dari
jasa afeksi online ini bakal terus ada dan orang-orang bakal terus ngejar gitu karena praktis. Oke, thank you Adib. Asik juga. Oh ini Makasih tadi ada Mbak ini. Flo. Ini ada yang tanya di chat nih, Div. Mau tanya, ini kan tadi bahas tentang layanan pemberi afeksi. Saya penasaran bagaimana mengukur kebutuhan afeksi kita, karena pada titik tertentu saya merasa tidak memerlukan afeksi romantis. Dalam hal ini malas menjalin hubungan romantis dan lain-lain. Ini dari Mas Agri Satrio. Dari Mas Agri Satrio juga ya. Mas Satrio dulu, maaf. Kalau ini mungkin mohon maaf sebelumnya saya baru bisa jawab sesuai pengetahuan saya sendiri. Kalau saya percaya kalau kita nggak selalu butuh afeksi karena kalau kita terus-terusan ngobrol sama orang lain atau disentuh-sentuh sama orang lain kan pasti nggak enak juga pasti. Dan aku yakin pasti semua orang pernah merasa nggak memerlukan afeksi romantis dan malas menjalin hubungan romantis. Tapi menurut saya afeksi itu kan nggak harus bersifat romantis juga. Karena afeksi kan bukan cuma dari pasangan hidup atau pacar gitu kan. Afeksi juga bisa dari keluarga, dari teman-teman, dan dari orang yang baru kita kenal juga. Yang penting bukan yang penting dua arah, tapi kita bisa dapat rasa kasih, rasa perhatian dari orang lain. Menurut saya itu udah bisa masuk ke afeksi. Jadi nggak harus romantis juga sih Mas, karena saya yakin juga banyak orang yang memilih buat single karena mereka mungkin dulu pernah dikhianati atau punya trauma sama apa gitu. Jadi pasti semua orang punya kebutuhan afeksi yang masing-masing. Dan kalau menurut saya sendiri sih, semua orang tetap butuh afeksi, tapi mungkin tidak dalam tidak afeksi yang romantis gitu. Tapi mungkin kayak rasa kasih dari teman-teman atau mungkin rasa diterima sama orang-orang yang kita kenal gitu sih Mas. Karena kalau misalnya bayangin kita hidup tanpa afeksi juga pasti kayak menderita ya, menurut saya gitu. Dan cara mengukur kebutuhan afeksi kita itu menurut saya dari kebutuhan kita sendiri sih Mas, dari kitanya gitu. Begitu Mas Agri, mau nanggepin lagi atau udah cukup? Oke, thank you. Aku lanjut ya. Ada yang tanya lagi nih dari Satria. Sore, saya mau bertanya, menurut kakak dengan adanya digitalisasi pekerjaan seksual seperti OnlyFans itu, apakah akan mempengaruhi perilaku seksual masyarakat secara umum, seperti normalisasi membangun hubungan secara seksual dengan orang lain tanpa face-to-face? Oke, selamat sore Satria. Dan menurut aku sendiri ya, OnlyFans kan pasarnya menurut aku sekarang di Amerika atau di Eropa. Kalau di Asia atau Indonesia sendiri, aku rasa masih jarang dipakai karena pertama bayarnya pakai US dollar, US dollar mahal, jadi gitu. Pasti pasarnya di orang-orang yang pakai USD. Oke, lebih dari itu, menurut aku ya bakal mempengaruhi perilaku masyarakat seksual masyarakat. Kalau normalisasi, menurut aku enggak ya. Tapi kalau mempengaruhi perilaku seksual masyarakat secara umum, mungkin enggak secara umum, tapi buat orang-orang yang make aja. Kayak pasti nanti kalau kita udah make OnlyFans, tapi aku bisa jawab gini, kalau misalnya seseorang, misalnya aku nih, aku udah suka pakai OnlyFans, soalnya kan praktis. Habis itu orang-orangnya juga banyak kreatornya, jadi bisa milih. Menurut aku, kalau aku udah lama pakai itu, aku bakal malas buat nyari pasangan yang asli gitu istilahnya, pasangan yang orang asli yang kita bisa jalin hubungan asli gitu. Soalnya kalau kita udah dapat
perhatian dari situ, dari yang menurut kita praktis terus sering kita pakai, itu kita pasti, menurut aku, kita bakal ngerasa nggak butuh yang lain gitu sih, Satria. Dan kalau mempengaruhi seksual masyarakat secara umum, menurut aku belum sih, soalnya buat pasarnya menurut aku masih belum bisa dibilang bisa mempengaruhi masyarakat secara umum. Tapi kalau misalnya makin banyak yang pakai, menurut aku bisa. Terus nanti makin banyak orang yang lebih suka hubungan digital aja gitu. Menjawab nggak ya? Apa kurang jelas ya? Sudah menjawab atau belum? Ada Mas Satria. Apakah menjawab? Halo, kayaknya Mas Satria lagi nggak online ya. Ya udah, kita lanjut aja deh. Ada yang mau nanggepin lagi kah? Oh, ini Mas Satria udah jawab. Udah, makasih, sama-sama. Aku mau nanggepin dong soal pertanyaannya Satria tadi. Silakan Mbak. Dengar nggak suaraku? Dengar Mbak? Kedengeran. Oke. Ini menarik sih pertanyaan Satria, kayak digitalisasi kebutuhan afeksi ya, bahkan apa ya namanya, bahkan kita tuh bisa masturbate aja dengan media online gitu kan. Yeah. Tapi menurut Adib sendiri, apakah dengan digitalisasi ini nantinya perilaku manusia itu tidak hanya apa ya, istilahnya kan sekarang kalau kita butuh sentuhan kan memang harus secara fisik ya, tapi apakah dengan adanya digitalisasi produk ini kebutuhan afeksi kita tuh tercukupi? Itu yang pertama. Yang kedua, dulu ingat nggak sih kalian ketika awal-awal Facebook atau awal-awal Twitter gitu ya, sebelum yang sekarang, waktu masih baru banget, itu kan lagi ngetrend soal dating online, tapi bukan dating online yang kayak di Tinder gitu ya, jadi kayak kita kenalan sama stranger, kita nggak pernah ketemu dia, tapi tiba-tiba berhubungan gitu sama dia. Bahkan kalau nggak salah inget tuh dulu ada yang pasang status misalnya in relationship with siapa, padahal kita tuh nggak pernah ketemu secara fisik dengan orang itu. Nah, menurut Adif atau mungkin menurut teman-teman, apakah kedepannya pola apa ya istilahnya, pola hubungan ini tuh akan menjadi sesuatu yang normal, atau sebagai seorang manusia yang memang kita adalah makhluk sosial ya, kita tetap nggak bisa tuh untuk istilahnya apa ya, kita berhubungan secara online aja, kita nggak pernah ketemu. Nah ini kan di masa pandemi ini kan kita dibatasin kan dengan berbagai hal gitu. Nah apakah dengan pembatasan-pembatasan seperti ini, terus juga produk digitalnya makin hebat, makin banyak, itu akan mengubah pola hubungan kita dengan manusia yang lain. Gitu sih. Ingat nggak coba ya waktu awal-awal Facebook itu, jangan-jangan kamu juga ya? Yang teman-teman lain mengalami nggak? Soalnya tuh dulu teman-teman aku ada yang ini, apa namanya, ya menjalin hubungan dengan stranger yang kita tuh nggak kenal, tapi ya udah, fine-fine aja gitu. Fine-fine aja tuh maksudnya, fine-fine aja maksudnya gimana Mbak, kalau boleh tahu? Fine-fine aja tuh maksudnya kalau sekarang kan lebih serem ya. Kalau dulu tuh kayak ya udah pacaran online gitu loh. Like aku punya pacar tapi nggak pernah ketemu, ya udah biasa aja. Habis itu kopi darat. Kalau misalnya cocok lanjut, kalau nggak ya udah. Kalau sekarang kan polanya meskipun kita sama stranger, tapi kemungkinan untuk dimanipulasi sama stranger kan lebih besar ya. Kalau dulu kan nggak begitu. Gitu. Kalau menurut aku pribadi, kita walaupun kita bisa dapat afeksi dari dari misalnya OnlyFans atau dating sim, kalau mau lebih jauh lagi itu kita bakal tetap butuh sentuhan manusia sih, Mbak. Soalnya ya kita kalau misalnya nggak dapet
kita mungkin bisa hidup tanpa sentuhan manusia, bisa, menurut aku bisa. Tapi menurut aku, biar kita bisa, hidup dengan normal, aku berani bilang normal, itu kita masih butuh interaksi, sengaja interaksi dengan manusia secara langsung. Soalnya, kalau misalnya nggak bikin gitu kan, jadinya menurut aku kita bakal ngerasa tergantung dengan gadget sih. Mungkin aku malah bahasnya ke situ, tapi kalau buat sementara, menurut aku kita bakal tetap butuh interaksi dengan manusia lain, karena menurut aku kalau kita tetap cuma berhubungan lewat misalnya OnlyFans atau layanan-layanan online lainnya, nanti kita bakal nge-develop ketergantungan gitu sih Mbak dengan gadget atau layanan tertentu. Dan nanti kalau misalnya kita nggak bisa pakai itu lagi, nanti menurut aku dampaknya bakal gede. Terus yang lain mungkin ada yang mau sih. Kalau aku mau nanggepin juga tentang yang pacaran online lewat Facebook atau Twitter itu ya Mbak, menurutku itu komitmennya juga dipertanyakan gitu loh, jadi nggak begitu kerasa baper kalau misal pacaran online. Menurutku kayak gitu. Mungkin yang lain ada yang menambahin. Kalau saya sendiri belum pernah pacaran online sih, apalagi kalau pacarannya juga belum, jadi kurang tahu. Kayak beda sih. Gimana Mbak? Lo udah menjawab? Atau gimana Mbak? Udah sih. Cuman aku penasaran aja sama pendapat teman-teman di sini, apakah dengan semakin di era sekarang kan apa-apa digital gitu, apakah kebutuhan kita nanti akan cukup dihadirkan melalui digital saja atau tetap nanti ujung-ujungnya tetap butuh yang konvensional gitu kan. Kalau aku pribadi aku emang tidak mempercayai bahwa semua hal itu harus digitalisasi. Misalnya kayak kapan gitu aku pernah lihat ada robot yang dia berfungsi untuk menjadi pasangan buat seorang manusia, itu kayaknya di Jepang deh. Nah, orang-orang di sana kan pada akhirnya memilih untuk berhubungan sama robot itu kan. Nah, tapi apakah dengan hadirnya teknologi ini, menurut teman-teman, itu akan cukup gitu loh, memenuhi kebutuhan afeksi sebagai seorang manusia? Gitu. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, kalau iya apa gitu. Karena kan kita nggak tahu nih di masa yang akan datang apakah hidup ini tuh mau tetap, ya pasti akan banyak perubahan kan, dan tentunya tuh makin banyak hal-hal yang digitalisasi. Nah, apakah menurut teman-teman kalian cukup misalnya punya pacar robot atau punya pacar sini-sini misalnya kayak gitu? Kalau dari aku soal pacar robot itu kan konsepnya si robot itu kita program sendiri sesuai kemauan kita. Dia mau bentuk mukanya kayak apa, rambutnya kayak apa, terus sifatnya kayak apa, itu kita program sesuai dengan kemauan kita. Nah, aku juga pernah nonton film 2050 yang bercerita tentang pasangan robot itu, di mana robotnya diprogram sendiri mulai dari fisiknya, muka, mata, hidung, kesukaan, hobi, terus apa aja yang mau dia omongin, sikap dia. Nah, terus sama orang jadi pelanggan atau jadi si pacarnya robot ini, dia kan pacaran, tapi pacarannya tuh diem-diem gitu loh, nggak ketahuan sama istrinya. Terus lama-kelamaan si pacarnya robot ini tuh mulai bosen sama si robot, karena si robot itu cuma ngikutin apa yang dia mau, nggak ada inisiatif. Terus dia balik lagi ke istrinya, karena si istri ini
dia kan istrinya manusia asli. Nah, dia punya inisiatif gitu, jadi nggak nurut sama si suaminya. Ini ada kalanya nggak nurut atau ada kalanya bisa protes kayak gitu. Dan si cowok ini tuh merasa lebih enak berhubungan atau mendapatkan afeksi dengan istrinya daripada dengan si pacar robot. Kayak gitu sih, mungkin itu bisa dijadiin gambaran bahwa semua yang di digital kayak afeksi kayak gini sebenarnya kurang memuaskan juga sih kalau menurutku. Kayak gitu, Mbak. Kalau dari Adi, aku kepikirannya itu sih film Her itu, apa Her yang dari Joaquin Phoenix sama Scarlett Johansson itu. Dia kan seingat aku ya, dia kan akhirnya pacaran sama AI-nya kan, yang disuarain sama Johansson. Tapi akhirnya, ini spoiler alert, akhirnya dia ternyata siapa nama itunya? Lupa kan aku. Akhirnya si ceweknya ini, si AI-nya ini, ternyata dia juga terhubung sama semua orang-orang lain. Dan ternyata banyak yang berhubungan sama dia gitu loh. Karena dia kan artificial intelligence, dan ternyata yang pakai ini bukan cuma si Ted, bukan cuma si Ted, tapi juga orang-orang lain, dan akhirnya dia merasa kecewa gitu. Kalau yang aku tangkep ya. Jadi menurut aku, kalau misalnya kita ngeganti afeksi manusia dengan afeksi digital gitu, atau mungkin bukan mengganti ya, tapi pelan-pelan berpindah ke situ, menurut aku susah sih Mbak, karena kalau buat digital kan, kalau digital pasti ada urusan security-nya, privacy-nya, gitu-gitu. Dan kalau aku pribadi, aku ya belum bisa percaya sama situ. Aku mungkin lebih percaya sama orang lain, karena kalau buat privacy sama security dari layanan yang kita pakai, kan kita belum tahu siapa yang ada di balik layarnya satu lagi itu. Dan kedua, menurut aku, kalau kita berhubungan atau bertukar afeksi sama orang lain, manusia lain, itu menurut aku lebih unik sih rasanya Mbak. Karena kalau kita misalnya punya istri robot, aku punya istri robot, itu apa ya? Aku belum bisa bayangin cuma ada satu unit di dunia gitu sih Mbak. Tapi kalau aku pribadi, kalau aku punya istri robot tapi orang lain juga punya, karena misalnya contohnya itu suatu produk gitu, produk pendamping hidup itu misalnya, aku jadi ngerasa agak kurang spesial gitu sih Pak, karena ya orang lain juga ada gitu, punya gitu. Dan ini juga bisa apa Des? Yang lanjut aja dulu. Oke. Dan menurut aku ini bisa di-apply di misalnya OnlyFans juga sih Mbak, karena kalau aku istilahnya berkomitmen sama satu kreator, aku mungkin bisa berkomitmen sama satu kreator, tapi si kreator ini, dia kan nggak mungkin berkomitmen sama aku doang. Jadi, dia pasti juga melayani orang-orang lain kan, dan kalau aku pribadi, aku ya kurang bisa menerima itu gitu sih. Kalau kalau meninggalin interaksi manusia demi itu, aku enggak sih. Oke, sudah ya Mbak. Aku mau lanjut lagi, ada pertanyaan dari Antari Kinanti. Halo Adif, mau nanya dong, kan bisnis afeksi kayak gini sebenarnya profesional ya. Apakah ada unwritten rules atau boundaries, misal nggak boleh baper, agak boleh bawa ke dunia nyata dan sebagainya gitu? Oke, halo, terima kasih Antari. Kalau buat jujur aku belum baca terms and conditions-nya misalnya dari OnlyFans, karena ya aku skip. Terus, tapi kalau unwritten rules, menurut aku itu sama aja sih kayak kalau kita kita make Facebook atau Instagram,
kalau ada masalah sama, bukan masalah, misalnya ada interaksi sama orang di platform itu, di layanan itu, menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi, kita sebaiknya nggak bawa ke dunia nyata sih. Karena kalau udah dunia nyata kan urusannya jadi beda gitu ya. Kita bisa benar-benar terluka, atau kita bisa benar-benar ngasih dampak nyata ke kehidupan orang lain secara fisik gitu, atau verbal. Itu kan menurut aku dampaknya beda sama kalau di layanan online ya. Kalau misalnya nggak boleh baper, aku aku rasa nggak ada aturan yang melarang baper sih. Karena ya namanya kan juga interaksi, kan kalau baper wajar ya. Dan menurut aku nggak ada apapun di OnlyFans, setahu aku, yang bisa mencegah kita buat baper. Kalau di layanan kayak OnlyFans gitu sih, menurut aku batasannya uang aja sih. Kalau kita bisa bayar dia, ya oke. Tapi kalau kita nggak bisa bayar dia, ya udah selesai. Jadi, dan nggak ada apapun yang bisa melarang kita buat baper. Tapi kalau baper sama pelecehan beda ya, pasti. Kalau itu kan udah pasti nggak boleh, dan pasti ada undang-undangnya juga di situ. Unwritten rules ya, kalau itu sih menurut aku paling apa kurang jelas ya? Udah menjawab belum ya? Halo, Div. Halo. Halo Kiki. Udah kok, udah. Thank you, Oh, Adi. udah. Ya, sama-sama. Ya, tadi kayaknya Mbak Flo mau nanggepin gitu deh. Enggak. Tadi Adif ngecek suara kan. Kukira kamu hilang. Oh, lanjut ya, Div. Ada pertanyaan lagi nih dari Oki. Halo Adif, menurutmu gimana boundaries dan relasi antara manusia yang dimediasi oleh platform digital ini akan berlangsung? Karena aku sempat cek ke profesional kader, titiknya sangat berbeda dengan OnlyFans atau OpenBO yang lebih mengarah ke arah pemuasan seksual. Oke, makasih Mas Oki. Menurutku kalau profesional cuddler jelas beda ya sama OnlyFans, karena kalau OnlyFans kan ya dia arahnya mungkin lebih ke ngepost konten, dan kontennya kemungkinan besar seksual gitu. OpenBO apalagi. Tapi kalau profesional cuddler kan dia istilahnya misinya gitu kan buat memeluk kita dan ngasih kita rasa kasih gitu kan, Mas. Dan atau mungkin kalau nggak memeluk kita, dia juga buka layanan video call kan ya. Seingat aku di websitenya gitu. Nah, terus buat boundaries dan relasinya, saya biasa langsung. Ya. Kalau aku sementara ini berpendapat kalau relasi manusia antar platform digital tuh ya sesuai apa ya, pelanggan sama pegawai gitu sih Mas. Karena itu kan dari sisi apa ya, tugasnya gitu. Kalau orang dari cuddler-nya itu dia pengen bantu kita, dia jasanya buat bantuin kita, dan kita buat dilayani gitu. Apa kayak gitu bukan ya Mas? Apa aku salah paham ya? Bener kok. Oh iya. Bener kok, nggak apa-apa. Atau yang lain mau nanggepin mungkin? Oh ya, mungkin aku nambah lagi deh pertanyaan. Jadi sebenarnya menurutmu karena apa? OpenBO dan OpenBO, OnlyFans sama professional cuddler itu memang jasa utamanya adalah menjual afeksi. Itu menurutmu akan
menurutmu setelah ini semua selesai, pandemi ini selesai, itu tuh kira-kira bakal masih masih relevan nggak? Terus kalau dibandingin sama yang prostitusi yang biasanya tuh kayak gimana menurutmu? Kalau menurut aku, kalau misalnya pandemi udah selesai, amin ya, semoga segera. Terus kita bisa keluar seperti biasa. Aku rasa kalau buat cuddler itu masih survive sih Mas, menurut aku. Walaupun mungkin nggak kayak yang sekarang, karena menurut aku jasa mereka unik, dan kalau dari orang-orang yang dibantu, mungkin mereka bisa lebih fokus ke orang-orang yang butuh bantuan gitu, Mas. Mungkin kayak di panti lansia, atau mungkin di rumah sakit. Wah, tentunya dengan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tapi menurut aku jasa memberikan kado buat memberikan rasa kasih gitu unik sih Mas, dan menurut aku banyak juga yang butuh rasa kasih kayak gitu. Mungkin kayak di panti-panti gitu, menurut aku Mas. Terus kalau buat OnlyFans sendiri, kalau Open BO, aku rasa masih survive juga. Karena kalau Open BO kan menurut aku sebagai bentuk dari marketing juga ya. Jadi walaupun prostitusi konvensional udah mulai jalan lagi, aku yakin mereka bakal tetap buka BO itu biar jasa mereka itu lebih terkenal. Jadi kalau misalnya udah nggak pandemi lagi, Open BO tuh bisa jadi sarana promosi gitu Mas menurut aku. Dan menurut aku itu ya bisa menjangkau banyak orang sih, jadi mungkin lumayan efektif juga. Kalau buat OnlyFans, aku rasa tetap masih ada juga, karena yang pakai OnlyFans kan bukan cuma konten seksual ya, tapi juga musik, game, dan walaupun udah ada sarana streaming kayak Twitch atau Patreon, tapi menurut aku konsep bayar dari OnlyFans ini bisa ngasih itu sih Mas. Jadi kalau bayangin Pornhub, kita kan tinggal klik terus nonton. Tapi kalau di OnlyFans, kita mesti bayar dulu. Jadi kan rasanya ada penasaran gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya si kreator ini dia mempromosikan diri dengan bagus, dia bisa narik orang buat penasaran gitu. Ayo lihat kontenku, tapi mesti bayar dulu gitu. Jadi menurut aku bakal survive juga. Gitu sih Mas kalau dari aku. Dari teman-teman yang lain mungkin? Apa? Ya, aku setuju sih. Kayak Adit tadi, setelah pandemi berakhir, mungkin jasa kayak OnlyFans yang online itu bakal bersaing lagi sama jasa yang offline kayak gitu. Oke, gimana, udah menjawab belum? Udah, thanks. Tadi aku udah yang kamu nyebutin Twitch sama Patreon itu, aku udah berekspektasi kamu bakal jawab itu. Jadi, oke. Thank you. Oke. Lanjut lagi ya, Div. Mungkin ini yang terakhir di room. Nanti misal ada teman-teman yang mau lanjut diskusi bisa di grup. Ada tadi link grupnya, bisa join di situ. Nah, terakhir dari Satria lagi. Kak, menurut kakak gimana setelah ngelihat penjelasan kakak, seakan-akan zaman sekarang semua bisa diduitin. Di video awal ada orang yang subscribe OnlyFans cuma buat chattingan. Menurut kakak, fenomena mengkomersilkan menjalin relationship itu hal baik atau buruk? Menurut kakak, pantas nggak kita memberi sejumlah uang atas jasa nemenin chat? Oke, terima kasih Satria buat pertanyaannya. Oke, kalau yang aku bilang seakan-akan semua bisa diduitin, itu aku rasa dapat pengaruh dari pandemi juga ya, karena kan orang-orang butuh uang dan segera gitu. Jadi menurut aku
Jadi mungkin karena itu aku bilang kalau semua bisa diduitin karena orang-orang juga desperate buat uang. Nah, terus menurut aku fenomena komersil menjalin relationship itu jujur aja, sorry aku belum bisa bilang baik atau buruk karena pertama aku belum pernah jalin relationship yang lama gitu. Dan tapi aku bisa bilang kalau fenomena menjalin relationship secara komersial itu ada. Itu jelas ada ya, dan itu praktis. Kalau aku bisa bilang itu praktis, tapi kalau buat baik atau buruknya, jujur aja aku belum bisa jawab sekarang. Nah, kalau menurut aku pantas nggak kita ngasih uang buat jasa nemenin chat? Menurut aku, ya kenapa nggak sih? Karena mungkin kan satu orang ini, misalnya aku lagi punya masalah sama keluarga, terus teman-teman aku juga nggak ada. Aku mau ke psikolog, aku nggak tahu siapa-siapa yang bagus. Jadi kalau misalnya ada jasa curhat gitu, menurut aku ya, kalau misalnya dia beneran bagus, fine-fine aja. Buat kita ngasih tahu masalah kita, dan dia juga mungkin bisa ngasih respon. Soalnya kan kalau curhat kan setahu aku, kita nggak perlu dibales ya, kita yang penting didengerin dulu. Dan kalau misalnya dia ngajak ngobrol juga menurut aku, kalau misalnya emang maksudnya bagus, menurut aku pantas-pantas aja. Soalnya kan kadang-kadang kita emang butuh orang buat cerita gitu loh, tapi mungkin bukan orang yang kita kenal, karena ya kan semua orang punya porsinya masing-masing ya, menurut aku buat nerima info dari kita gitu. Bisa aja kita lebih nyaman sama orang asing gitu kan, karena kita nggak perlu takut apa-apa. Dia kan orang asing. Tapi maksudnya orang asing itu serem juga sih. Tapi maksud aku kalau kita itu tadi sih, kalau kita ngobrol kan mungkin kita bakal lebih jaim atau kaku gitu. Sedangkan kalau sama orang asing ya kita ya udah nggak apa-apa. Kan ya gitu. Iya sih, Mau sedih itu nanggepin juga. dong, Dit. Terakhir aja. Mau ngobrol aja mesti tanya. Oh iya, boleh Mbak. Satria tahu kan sekarang tuh kan lagi apa namanya, lagi tren sugar baby gitu ya. Meskipun iya. sugar baby itu tidak selalu mengarah ke seksual, tapi itu juga sama bisnis afeksi. Jadi ada orang yang mungkin kesepian, butuh teman. Nah, makanya dia istilahnya dalam tanda kutip ya menyewa jasa seseorang yang mau nemenin dia. Nah, itu mungkin sama sih maksudnya si siapa Adif. Dan biasanya sugar baby itu kan balasannya ya uang, ada juga yang dikasih biaya beasiswa gitu tuh ada. Nah, ini sebenarnya juga bisnis afeksi ya, Div ya? Iya Mbak, aku jadi lupa. Ya itu contoh yang bagus banget. Jadi kalau sugar dating kan setahu aku yang dijelasin Mbak Flo tadi, jadi kita misalnya aku butuh uang atau butuh apa gitu, dan kebetulan ada sugar daddy atau mami, orang dewasa yang bisa ngebiayain kita selama kita ngasih afeksi ke dia, menurut aku ya ada, dan itu kalau bisa bermanfaat buat dua belah pihak ya aku nggak bisa bilang itu salah gitu. Tapi emang ada sih. Masih udah lama. Oke, makasih Adit. Menurutku juga tentang penilaian baik buruk itu kayak subjektif nggak sih? Jadi misal ada orang yang melakukan bisnis afeksi karena menurut dia dengan bisnis itu dia akan mendapatkan misal uang 15 juta dan itu baik menurut dia karena dia bisanya kayak gitu. Tapi mungkin menurut orang lain itu buruk karena orang lain itu bisa dapat 15 juta itu selain dengan bisnis afeksi kayak gitu. Gitu sih kurang lebih.
Oke, aku mau ngucapin makasih banget buat teman-teman yang ikut diskusi dari awal sampai terakhir. Jadi di pijak review group ini temanya itu nggak cuma soal bisnis afeksi. Sebelumnya itu juga ada tema tentang kesetaraan gender, terus teknologi, terus ada lain-lain lagi yang bisa kalian tonton di channel YouTube Pijak Indonesia. Jadi jangan lupa di subscribe. Terus Pijak Reading Group ini juga hadir setiap hari Minggu, dan biar dapat infonya, kalian bisa follow Instagram Pijak ID, kayak gitu. Terus buat teman-teman yang masih penasaran, masih pengen diskusi tentang bisnis afeksi ini, bisa join. Yes, itu di mute mic-nya. Oh iya. Oke, makasih ya teman-teman. Sekali lagi. Ya, aku juga mau bilang makasih teman-teman udah datang, dan lebih kurangnya mohon maaf. Ayo kita diskusi lagi kapan-kapan ya. Sampai ketemu di Pijak minggu depan. Makasih. Sudah, makasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Pijak ID ya, sama gabung grupnya. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you.